Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, malam minggu tidak kemana-mana ya. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan mencoba mencari-cari peluang teman-teman ya. Jadi pada malam hari ini, saya menggunakan scanner ya. Scanner ini yang saya gunakan ini adalah scanner volume. Jadi saya pilih dulu ya indeksnya, kemudian saya pilih volume analysis. Saya mau mencari, teman-teman, saya mau mencari saham yang break record new high volume within period. Jadi saya akan mencari saham yang membuat new record dalam volumenya dalam satu waktu. Jadi pada kesempatan kali ini yang saya cari itu adalah nih di sini saya mau mencari saham yang mana di dalam 5 candle ya kira-kira seminggu ya, 5 candle harian today's volume hit highest. Jadi saya mau mencari saham yang dalam 5 hari ini candle volumenya itu break high-nya. Jadi ini fungsinya supaya saya bisa mendapatkan gambaran saham-saham mana saja sebenarnya yang didorong kenaikannya itu didorong atau penurunannya itu didorong dengan volume seperti itu ya. Kita akan lihat dari hasil scan ini. Namun sebelumnya teman-teman, sebelumnya saya akan melakukan setting dulu. Nah settingnya teman-teman mungkin nggak bisa lihat karena ini ya, maksudnya memang di screen recorder saya nggak bisa merekamnya karena dia adalah pop up. Tapi saya jelaskan ke teman-teman kondisinya. Jadi di dalam melakukan pencarian saham atau scanning saham ini, saya menggunakan batasan adalah harga minimal harga 100 ya sampai ya 100.000. Jadi hanya saham yang harganya 100 sampai ya mungkin 50.000 saja ya. Teman-teman nggak bisa lihat settingnya tapi saya jelaskan harga 100 sampai 50.000. Kemudian volume lot yang terjadi itu minimal saya buat di 50.000 lot ya. 50.000 lot. Oke, 50.000 lot. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi saham yang 5 hari ini candle volumenya itu highest, tertinggi. Ini didapat berapa saham ini? Didapat 50 saham, teman-teman. Oke, cukuplah saya kira. Jadi minimal, ini volume minimal adalah, nih teman-teman lihat di bagian bawah, volume minimal adalah 50.000 lot. Jadi kalau kurang dari 50.000 lot, tidak akan nongol. Dan harga saham di bawah 100 tidak akan nongol. Nah, kita lihat teman-teman dari sini, teman-teman bisa sort berdasarkan frekuensi transaksi atau dari volume atau dari value. Saya sukanya mencari dari volume, dari value maksud saya ya. Kalau teman-teman mau mencari dari kode juga bisa, tapi kalau saya sukanya dari value ya. Jadi value-nya saya cari yang paling besar. Oke, seperti itu. Satu persatu akan kita coba kupas teman-teman ya. Tidak semuanya. Ingat teman-teman, tidak semuanya karena ya tidak semua saham itu kita makan gitu loh. Tidak semua saham kita makan. Jadi ada saham-saham yang ya mungkin sebenarnya dia lolos masuk dari scanner, maksudnya termasuk yang ke scan tapi kita nggak ambil seperti itu ya. Oke, yang pertama dari value tertinggi adalah BMRI. Oke, kita akan cek ya BMRI, teman-teman ya, BMRI. Ya, teman-teman, BMRI ya, teman-teman. Di sini terlihat di dalam 5 hari ini, tadi kan kondisi nya adalah dalam 5 hari ini terjadi dorongan volume. Ya, dorongan volume yang tinggi. Di sini sebenarnya benar aja terlihat di kenaikan di breakout dari Mandiri kemarin, Bank Mandiri kemarin ya. Itu sebenarnya ada dorongan volume. Ada dorongan volume nih, ini di sini. Jadi kenaikan kemarin itu sebenarnya didorong oleh dorongan volume ya. Secara
hukum volume harusnya ini mendukung kenaikannya kemarinnya. Kenaikan harga hari Jumat ini harusnya mendukung kenaikan BMR ini lebih lanjut. Seperti kita lihat 3 hari ini, maksudnya 2 hari ini volumenya udah di atas MA5 dan di atas MA20 yang terakhir. Kalau yang 2 hari sebelumnya itu tepat di MA20. Dengan kondisi MACD untuk BMRI ini hampir di atas 0. Jadi ini kalau teman-teman yang suka BMRI, kondisinya ini untuk BMRI ada penguatan ya. Oke, saya catat yang pertama adalah BMRI. Jadi 5 hari break volume ya. BMRI kemudian ASII, Astra International. Nah, kita lihat, sorry saya lupa ya. Tadi untuk BMRI kita cek juga asingnya. Nah, asingnya besar sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk BMRI asingnya besar ya. Oke, kemudian tadi yang kedua adalah Astra International ya. Astra International ditutup turun. Turunnya 25 poin aja. Kita akan cek dulu untuk ASII, Astra International. Nah, ini tadi kan turun, asingnya banyak jual. Nah, kita lihat di chartnya ASII. Oke, jadi untuk ini ASII ini harganya turun dengan volume juga besar ya. Jadi ini kemungkinan, nah kemungkinannya bukan naik kalau ini ya. Ini kalau ini kemungkinannya adalah turun. Karena harganya itu turun dan pada saat turun itu dorongan volumenya besar. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi di hukum volume itu kalau harganya naik, volumenya kenceng, naiknya, volume harga naik, volume naik, itu kenaikannya akan lanjut. Tapi kalau harga turun, volumenya juga tinggi, ada kemungkinan akan melanjutkan penurunannya seperti itu. Jadi ini menjadi kewaspadaan bagi teman-teman yang pegang untuk ASII karena kondisi candle-nya ya, kalau candle 3 hari yang lalu itu doji, 3 hari yang lalu doji, saya besarin. Jadi candle 3 hari yang lalu itu kan doji. Terus butuh konfirmasi. Nah, konfirmasinya dijawab dengan Marubozu. Setelah Marubozu dijawab lagi dengan shooting star dengan volume tinggi. Jadi kemungkinan ini saham belum ini ya, istilahnya masih secara ini harganya turun, volume juga masih turun. Walaupun kalau kita lihat untuk ASII saat ini masih di area sideways ini sebenarnya. Ya jangan sampai, maksud saya gini, ini kewaspadaan untuk teman-teman karena di area kuning ini area sideways. Kalau turun lebih dari area kuning itu ya berarti akan mencari support di 5031 untuk ASII teman-teman ya. Jadi yang kedua ASII. Ingat teman-teman ya, dalam scanning ini tidak semuanya dalam kondisi naik. Tapi kita mencari dari sekian banyak yang kita scan adalah kemungkinannya. Kalau tadi yang pertama BMRI kemungkinannya up, kalau ASII kemungkinannya akan turun ya. Ini juga teman-teman sambil belajar volume seperti itu. Kemudian bank ini saham saya nggak pernah trading ya bank. Ada sih pernah sekali 2 kali ya. Bank ini sebentar, ini candlenya masih terlalu ini teman-teman, terlalu sedikit ya. Ini sih nggak begitu kelihatan teman-teman. Ini memang volume dalam 5 hari ini, dalam 5 hari trading ini volumenya dia di atas MA5. Di atas MA5 teman-teman, ini nggak kelihatan di sini. Saya masih belum nyaman di saham-saham baru karena belum banyak ini ya, belum banyak candlenya belum banyak. Saya mau analisa teknikal belum bisa, saya skip aja ya. Oke, kemudian setelah bank ada BNI teman-teman. BNI naik 6.000. Nah, BNI kan kemarin udah saya analisa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya masukkan, saya cek dulu BBNI. Nah, teman-teman, BBNI asingnya besar ya. Jadi saya catat BBNI tadi kan untuk BMRI asingnya besar, naik, volume naik, harga naik, volume naik. Oke, BMRI oke. BBNI harga naik, volume oke, asing oke ya. Kita akan lihat di sini di chartnya BBNI. Sebentar, sedang loading. Nah, BBNI dalam 5 hari
Ini volumenya naik teman-teman ya. Ini bentuknya dari BBNI ini sama atau persis dengan Mandiri tadi. Persis ini bentuknya. Jadi volume naik, harga naik, volume naik, MACD tepat di 0. Ini kemungkinan kalau Senin naik lagi untuk BMRI ini MACD-nya akan bermain di atas 0. Teman-teman lihat ini seperti ini, kalau MACD bermain di atas 0 seperti yang saya kotak kuning ini, ada kemungkinan untuk BNI ini break dari ininya, dari 23 berarti ya. Dari retracement 23. Saya coba besarin teman-teman. Ya, seperti ini. Sebentar, ini masih belum jelas. Saya mesti geser dulu teman-teman. Ya, kalau MACD-nya tadi, kalau harganya naik, itu kemungkinan break-nya di 23, itu di area yang kuning ini ya. Ini sebelumnya kan break di sini. Itu MACD-nya akan bermain di atas 0. Setelah BBNI, kita lihat ada BBTN teman-teman. BBTN. Nah, kita lihat dulu dorongannya, BBTN, dorongan volumenya. BBTN sih kalau kita lihat, nih BBTN ya. Ini asingnya keluar sih ya, asingnya keluar. Nah, kita lihat dulu BBTN, asing keluar tadi. Nah, tapi secara harga dia seperti BBNI. Jadi, walau asingnya tadi net sell. Tapi asing itu hanya informasi bagi teman-teman yang suka menggunakan data asing aja ya. Kalau teman-teman menggunakan data price dan volume, maka perhatikan ini. Jadi ketika harganya BBNI kemarin naik, BBTN kemarin naik, ini volumenya juga tinggi, break dari 5 hari MA volumenya, ya. Kalau besok harganya itu menguat lagi, maka mungkin akan tembus resistan di ini kan naik ya, naik berarti koreksinya sampai 76, maka dia akan bertahan, kira-kira akan menembus di resistan di sini. Sebelumnya menjadi support yaitu di 61, sekarang menjadi resistan. 61 itu adalah di 1760. Jadi perhatikan untuk hari Senin untuk BBTN 1760 ya. Kalau market bagus, dorongan volume oke, kemungkinan akan berhadapan dengan resisten di 1840 di resisten 50 retracement-nya ya. Jadi BBTN itu secara bentuk seperti BMRI, seperti BBNI, cuman asingnya dia banyak net sell seperti itu. Jadi kita dapat berapa saham tadi? 1, 2, 3, 4. Ya, untuk ASI kondisinya turun ya. Setelah BBTN adalah PNBS. PNBS, oke teman-teman, saya coba ini ya, PNBS. Multi chart PNBS. PNBS ini hari Jumat kayaknya sliver-sliver ya, berapa hari ini? Ya bener kan? Ini PNBS teman-teman. Teman-teman lihat. Ini saham saya belum pernah trading tapi jarang ya. Kita lihat ada satu pola ini setelah dia naik, volumenya terus turun. Nah, di sini juga seperti ini. Nah, karena seperti itu, saya coba tarik dari high-nya ini, teman-teman, terus sampai turun, ya. Saya dapat yang namanya resistan. Resistannya ini dari 0, ya, 0, kemudian 23, ya, kemudian 38, 50. Jadi dalam 3 hari untuk PNBS tuh, dia dari dasarnya di sekitar 73, tembus resistan 23, 38, 50, 61, 76, 100. Nah, volume selama naik 3 hari ini kenceng. MACD momentum bermain di atas 0 tapi belum di atas 100. MACD udah 2 hari di atas 0. Ini untuk PNBS. Bagi teman-teman yang suka trading PNBS, silakan dipantau. Ini saham sedang menuju targetnya. Nah, targetnya kita lihat. Ya, teman-teman, kita lihat dulu untuk target kenaikannya. Di 160-an teman-teman, targetnya di 160. Jadi karena sudah turun ketemu high-nya. Nah, hari terakhir kemarin itu adalah tepat di support di 128, menjadi support ya. Sebenarnya tertingginya sudah sempat di 137 ya, tapi balik lagi, tapi baliknya itu bertahan di support saja di high-nya. Untuk berikutnya targetnya adalah di 161. Bagi teman-teman yang suka PNBS, boleh di tradingkan ya. Ini saham-saham di bawah 100 awalnya ini sebenarnya kalau profit juga lumayan. Tapi kalau teman-teman mesti hafalin juga polanya, caranya seperti itu. Dan kalau sudah masuk, ya mungkin tetap harus pasang take profit
separuh ataupun ya sebagian lah seperti itu, daripada kalau misalkan ini saham balik teman-teman nggak dapat untung, lebih baik pasang trailing stop seperti itu ya. Kita dapat 3 PNBS, NATO, kita skip aja. Multipolar. Nah, multipolar sudah masuk juga di saham saya. Jadi ya memang saham-saham bagus itu dorongannya pasti ada volume seperti itu. Kalau saham yang naik tanpa volume ya siap-siap aja kempes kan seperti itu. Multipolar. Ya multipolar oke teman-teman ya, ini juga saham saya, saham sering saya bahas. Mungkin saya tidak perlu membahas lagi, ini saham sedang OTW naik seperti itu ya. Jadi ini dalam tren naiknya kan dia terus koreksi, terus dalam tren turun kemarin dia naik ke atas, ketemu resistan beberapa titik, ini resistan semua ya ini. Yang saya kotak kuning ini resistan semua. Tembus high-nya nyampe target di 138, itu di 161 retracement, di 261 itu di 160 udah kecapai, di 361 udah kecapai. Jadi ini saham udah kecapai target 161, 261, 361. Terus mau kemana Pak? Ya kalau pegang barang bawah ya santai aja lah, diikuti aja ini saham mau kemana. Kalau kita lihat, nah kita lihat sekarang di historinya, lah historinya juga sampai tinggi, biarin saja ya, biarin saja kalau teman-teman pegang barang dari bawah ya pasang trail stop jauh-jauh aja. Tapi kalau teman-teman yang pegang barang atas ya atur sendiri lah untuk trailing stopnya. Kalau misalkan di saham berbalik turun, teman-teman juga tidak rugi kan seperti itu. Atau misalkan teman-teman baru masuk sebagian ya masih santai aja sih kalau masuk sebagian, daripada kalau masuk semuanya all in tapi di atas masuknya, kan beda ceritanya kan seperti itu. Oke, kemudian kalau multipolar nggak perlu saya bahas detail ya, silakan teman-teman buka video sebelumnya. Setelah multipolar boga skip IN BFITS ini ya, BFITS ini kayaknya kemarin banyak gerak. Oke, saya kasih gambaran dulu ya BFITS ini ya. Oke. Nah, untuk BFITS ini, nah ini pergerakannya ya. Bank Victoria ya, ini saya nggak begitu hafal pergerakannya teman-teman. Oke, sebentar. Memang kemarin kelihatan bergerak, kita akan kecilkan dulu. Nah ini dalam weekly teman-teman ya, dalam weekly dia itu sudah sempat 2017 ini turun lagi, terus sekarang naik ya, ini dalam week ya teman-teman. Dalam week, kalau dalam monthly, nah seperti ini, ada satu pola yang cukup, ya pola yang berulang seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat, kalau di dalam daily teman-teman, di dalam daily ini saham kan sebenarnya sempat lama tuh di area di bawah 100 ya, ini terus break, habis break, konsolidasi, break lagi, konsolidasi, kemudian break lagi teman-teman nih, break lagi terus naik terus koreksi. Nah nih teman-teman, untuk saya ini dulu sebentar ya, saya cek dulu. Nah dalam tren dia naik kemarin ya teman-teman, dalam tren naik kemarin ini ya koreksinya dia sampai 76 teman-teman ya. Jadi dalam tren bearish naik ini dari sini itu dari bulan awal Februari itu naik terus koreksi dia itu sampai 76 ya. 76. Di sini candlenya hanya kesentuh sekali di 76. Terus pas di candle ini teman-teman, di sini ada doji perlu konfirmasi, besoknya masih konsolidasi, langsung harga menembus MA5 dan retracement 61. Teman-teman, saya sering cerita kalau satu saham membah dari retracement 61, target minimal take profit di 738. Nyampe nggak? Nyampe. Dari satu saham membal nih dari sini, dari 61, minimal jualan di 38. Nggak tahu nih, apa mungkin tradernya sudah mempelajari Fibonacci, jadi ketika mereka masuk di 38 naik take profitnya maksud saya ketika mereka masuk di 61 yang bawah ini terus naik, mereka udah pasang target jualnya di 38. Begitu nyentuh 38 retracement, take profit semua. Ya, seperti itu. Ini satu ilmu Fibonacci ini ya bagus aja sih, menurut saya bagus sekali malah.
memberikan gambaran teman-teman kira-kira di titik berapa sih saya take profit seperti itu. Saya take profit ya. Mungkin ini yang trading ini udah menggunakan Fibonacci, jadi di area 38 nih melihat kalau candlenya price actionnya tidak kuat, ya udah take profit aja lah. Nanti diambil di bawah lagi seperti itu. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Itu hasil scan ke berapa tadi? Itu BFITS ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah BFITS apa? Mungkin tidak semua kita ambil. INKP mungkin kalau kita lihat dia turunnya dalam, kemungkinan volume besar ini adalah volume turun ya. Kita akan lihat teman-teman INKP ya. INKP udah saya bahas kemarin. Nah, INKP kita bicara dulu bentuknya. INKP dari bentuk ini adalah dia turun, bahkan breakdown ya, breakdown support 76. Jadi target berikutnya, kalau target netnya itu ya ada banyak kejadiannya. Di mana? Kejadiannya di MA 200. Tujuan pertama terdekat di 9.990. Ya di netnya dia mungkin di sekitar 10.000 ya. Terus kemudian ada garis di bawahnya di 9.790. Di mana area itu adalah area yang pernah disentuh sebelumnya di sini. Terus di bawahnya ada kuning panjang ini adalah area demand, itu adalah area dasar dari tren naik ini. Jadi koreksi dari INKP ini udah sangat-sangat ekstrim karena udah di bawah 61 teman-teman, 61 yang ini. Penurunan kemarin, breakdown kemarin disertai dengan volume. Kalau dari scanner ini kita lihat ya volumenya besar 5 hari ini. Jadi naiknya kan sebelumnya kan naik sedikit. Volumenya di bawah 5, naiknya tanpa volume berarti tanpa dorongan. Tapi turunnya dengan volume. Jadi kemungkinan untuk INKP ini ya dia akan mencoba support di bawahnya di MA 200 yang saya sebut tadi, dan juga mungkin di garis yang biru ini yaitu di sekitar 9.780. Kondisi ini membuat momentumnya di bawah 0 dan membuat MACD-nya kembali melemah ya teman-teman ya. MACD-nya kembali melemah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya lanjutkan berikutnya. Tadi kita dapat INKP ya. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya saham yang naik, tapi juga yang turun. Karena kalau saham itu naik, didorong volume, kemungkinan naiknya akan lanjut. Tapi satu saham kalau turun, didorong volume juga, kemungkinan turunnya akan lanjut. Tadi ada INKP, ada ikan, ada TKIM. TKIM turun di sini, ARB. Kejaring volume di atas 5 high-nya. Ada kemungkinan TKIM akan melanjutkan turunnya. Sekilas seperti itu kita lihat. Sama teman-teman ya. Jadi sama TKIM secara candle dia bukan break tapi balik arah seperti itu ya. Karena low-nya belum di break. Tapi dia udah balik arah dan baliknya itu 3 candle. Hampir 3 candle 3 hari termakan semua. Hari ini masuk area konsolidasi lagi. Hari Senin apakah masih turun? Karena di sini ada demand, ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah penurunan hari Jumat kemarin dengan volume di atas rata-rata 5 hari. Jadi untuk menjadi kewaspadaan saja. Untuk TKIM teman-teman ya. Jadi untuk TKIM turun seperti itu. Nah kemudian habis TKIM ada Mika, ada Arto, ada TCPI, ada SMGR. Nah, SMGR naik. Arto, TCPI, SMGR ini sekilas saja ya. Arto memang naik teman-teman ya. Ini Arto memang naik tapi sudah cenderung. Oh sorry ini salah, bukan Arto. Makanya kok chartnya beda gitu. Arto. Nah ini Arto. Jadi Arto ini dalam tren naiknya teman-teman. Koreksinya hanya sampai 38 aja nggak sampai. Hanya sampai 38 kurang dikit. Koreksinya saat ini kembali lagi di 23. Ini secara tren masih bagus. Hanya di 23, saat sekarang konsolidasi di 23. Konsolidasi teman-teman ya. Konsolidasi tapi kok volumenya break seperti itu. Konsolidasinya udah berapa hari? Udah seminggu lebih.
Ini kemungkinan kalau harinya Senin, kemungkinan dia akan lari lagi teman-teman. Tapi kemarin karena Jumat, jadi hanya konsolidasi aja. Jadi perhatikan teman-teman yang suka Arto, ini saham konsolidasi dan volumenya udah mulai kenceng nih. Siapa tahu hari Senin lari kan seperti itu. Silakan dicatat. Ini bukan rekomendasi loh ya. Ini analisa bareng lah gitu, seperti itu. Arto, TCPI, SMGR. Oke, sekarang SMGR kita coba kupas teman-teman ya. SMGR volumenya tinggi tapi harganya masih di situ sideways aja nih menurut saya. Kalau dilihat candlenya volumenya memang tinggi tapi masih sideways dan kondisinya masih belum meyakinkan. Ini saat ini masih sideways. Saya belum melihat ada pergerakan yang cukup ini karena sebenarnya candle terakhir kemarin adalah hammer. Tapi jawabannya kemarin juga shooting star. Saya jarang trading ini sih, cuman ya ini ada istilahnya ada warning dari volume seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang suka silakan perhatikan. Masih belum jelas kondisinya saat ini ya, masih beda dengan saham-saham yang lain. SMGR, CARE, BBAI, Kota, BJBR. Nah, BJBR mungkin teman-teman bisa lihat. BJBR hampir break dengan volume. Jadi mungkin kalau kondisinya Senin mungkin lari teman-teman nih. Jadi BJBR ini sudah benar-benar testing ini hari kemarin. Tapi harganya balik lagi. Nah closing sekarang di 1600. Kita lihat BJBR ya. BJBR 1000 berapa tadi? Closingnya BJBR di 1600. Average-nya 1620. Tapi kondisi asingnya net sell teman-teman ya. Yang ngedrive naik kemarin berarti lokal nih. Untuk BJBR harganya tepat berada di bawah sedikit dari resist sideways ini teman-teman ya. Untuk BJBR ada KLBF, ada MSP, ada BJTM, nah ada IRA. Ini sebenarnya macam bagus semua. BJBR, KLBF ya, KLBF saya yakin ini masih sideways. KLBF ya masih sideways ya. KLBF apalagi BJTM tadi. Nah BJTM tadi adalah bentuk candlenya adalah turun breakdown dengan volume. Jadi kemungkinan BJBR akan testing support di bawahnya. Support di bawahnya akan dites ya. Di mana? Bisa di garis merah ini di 775 atau bisa di 740. Jadi turun dengan volume, kemungkinan besar masih akan lanjut turun. BJBR, KLBF, MSP, BJBTM sudah ya. IRA. Nah ini teman-teman. IRA masuk 5 hari volume up ya. IRA itu kayaknya di dasar ya. Nah IRA di dasar ya seperti ini teman-teman. Tolong perhatikan. IRA di dasar dan kondisi harganya udah MA-nya udah turning ya, udah konsolidasi dan di sini juga ada demand ya. Area masih area 0 sampai 23 sifatnya spekulatif. Sekali lagi kalau teman-teman mau ikut-ikutan masuk, ini spekulatif ya, teman-teman mesti mengamankan order teman-teman dengan trail stop kalau dia balik. Jadi kalau teman-teman yang udah beli kemarin, saya kan sempat bahas juga, amankan dengan trailing stop ya, jangan sampai kalau balik teman-teman nyangkut seperti itu. Nah, naik ya, ada volume. Ini volumenya udah mulai tebel. MACD-nya udah mulai hampir crossing ke atas 0. Nah, ini peluang, silahkan teman-teman catat. Sekali lagi bukan rekomendasi. Ini kita belajar bersama ya. Oke. Untuk IRA ya, IRA setelah IRA apalagi? BTPS. Nah, ini BTPS ini ditanya, ada yang nanya nih. BTPS ya, BTPS terpola ya, harganya terpola. Jadi BTPS ini saya udah jarang trading. BTPS ini memiliki satu pola teman-teman. Nah seperti ini. Ini pola apa ini? Head and shoulder. Ya tergantung besok mau berikutnya mau break atau enggak ya. Ini kalau dilihat nih, ya kan badan, pundak, ini kan kepala, pundak. Nah, break atau enggak? Nah, ya, kalau break bisa turun. Turunnya ya bisa sampai 1200-an seperti itu kan. 1200 iya ya.
Kok 1200? Bukan, di 2000-an, di 2000-an maksud saya ya. Sekilas seperti itu untuk BTPS. Oke, BTPS, CTRA, BBYB, Medco, KF. Nah, teman-teman, saya kemarin nyebut Medco sama KF ya, karena dia udah di dasar dan sudah mulai ada letupan-letupan volume. KF ya. Nah kan, KF sudah mulai turning, mulai membelok, dan mulai ada letupan volume walaupun sedikit. Senin kita pantau, saya pantau IRA sama KF. Ya, siapa tahu ada kesempatan. KF AGII, nah AGI ini juga saya bahas juga kan kemarin, karena ini saham juga lari dari dasar kan, AGII. Ya volumenya sih besar kecil secara umum. Cuman kemarin harganya 2 hari ini memang udah naik teman-teman ya dari dasarnya. Jadi koreksinya dari naik ini koreksinya ekstrim sampai 61, overshoot sedikit. Di sini ada demand ditahan di area kuning ini. Kemudian 4 hari konsolidasi, hari terakhir kemarin sebenarnya udah break 61. Ya target kalau break 61 minimal target ya di 1460. Kalau AGI teman-teman. Itu disclaimer semua ya teman-teman. Terus apalagi sampai bawah kayaknya udah mulai mengecil ya. Medco, ada Medco. Oke, Medco. Medco kayaknya udah saya bahas. Oh ya, Medco, boleh. Medco harganya break dengan volume. Jadi ada untuk Medco MA-nya volumenya di atas MA5, kemudian momentum mulai mendekati 0 dan MACD mulai di atas 0 dan harganya break. Jadi Medco oke teman-teman ya. Harganya oke. Saat ini harga beranjak dari MA5 dan tembus MA20. Resistan di 610, 615. 615 resistan. Ya support gunakan aja support 580. Saya rasa itu sudah banyak teman-teman ya. Ada banyak saham yang saya bahas hari ini dari scanning. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau teman-teman mau scan saham berdasarkan volume. Namun ini yang didapat adalah volumenya aja, jadi volume di atas MA5, tapi teman-teman mesti lihat volume tingginya ini arah candlenya naik atau turun. Oh, arah candlenya naik. Berarti kalau volume naik, didorong volume, jadi harga candle naik, didorong volume, itu kemungkinan besar naik. Kalau volume turun dan volumenya besar, kalau harganya turun, volumenya besar, kemungkinan turunnya masih lanjut. Jadi di dalam scanning berdasarkan candle 5 hari, kita mencari volume tertingginya itu tergantung arah atau tergantung bentuk dari candlenya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Kali ini kita membahas tentang new high atau new low volume dalam 5 hari candle, 5 candle ya. Terima kasih teman-teman semuanya.